Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabih. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, kita masih melanjutkan kajian tentang Islam moderat yang mempunyai ajaran dasar a'ti kulladzi haqqin haqqahu, berikan olehmu kepada setiap pemilik hak haknya. Pagi ini kita ambil subtema tentang hak pasangan kita. Berikan hak pasangan Anda. Jika Anda sudah hidup berpasangan dalam tali nikah, ini pasangan dalam tali nikah, bukan pasangan kumpul kebo, maka di antara pemilik hak yang wajib Anda berikan haknya adalah pasangan Anda. Kalau Anda suami, Anda wajib memberikan kepada istri Anda haknya. Sebaliknya, jika Anda istri, maka Anda wajib memberikan kepada suami Anda haknya. Mengenai ini kita akan bahas tentang hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Bertolak dari pertanyaan, kalau Anda suami, apa saja yang wajib Anda lakukan untuk memberikan kepada istri Anda haknya? Yang pertama, berikan kepada istri Anda haknya atas mahar atau mas kawin. Ini yang sudah berumur ini mas kawinnya sudah, ini rata-rata sudah. Tapi kadang ada yang belum, ya. Dulu kakek saya itu membayar mahar ke nenek saya tidak lama sebelum meninggal dunia. Itu karena kondisi keterbatasan pada zaman itu. Kakek saya itu pekerjaannya tukang cukur sampai meninggal. Allah berfirman, berikan kepada istri-istri mahar-mahar mereka. Wa atun nisaa saduqatihinna, berikan oleh kalian kepada istri-istri mahar-mahar mereka. Nihlatan, sebagai pemberian wajib tanpa mengharapkan
balasan. Jadi itu bukan seperti orang beli sapi, itu bukan harga, itu nihlatan, ya. Itu pemberian yang tulus, ya. Karena itu dalam Islam mahar itu tidak ditentukan besarnya. Kalau harga ada ketentuannya, ya. Nabi pernah menyuruh seorang laki-laki, ya, yang hendak mengawini seorang perempuan itu untuk menyediakan mahar. Ini kasusnya berkenaan dengan seorang perempuan yang datang kepada Nabi. Ini diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad dalam hadis Al-Bukhari 5030. Anna mar'atan ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang perempuan datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu wanita ini berkata, "Ya Rasulullah, ji'tu li ahaba laka nafsi." Wahai Rasul, aku datang untuk menghibahkan diriku kepadamu. Ini yang lalu pernah kita singgung. Itu kalau ada perempuan menyerahkan dirinya kepada Nabi, itu Nabi boleh menikahinya tanpa mahar. Ini ketentuan khusus untuk beliau. Fanadhara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ada nadhara ilaiha wa sawwabahu. Lalu Kanjeng Rasul memandang wanita ini, ya, dari atas sampai bawah. Tsumma ta'ta'a ra'sahu, setelah itu beliau menunduk. Lama Kanjeng Nabi menunduk, wanita itu merasa sepertinya Kanjeng Rasul tidak berkenan. Falamma ra'atil mar'atu annahu lam yaqdi fiha syai'an jalasat. Ya. Setelah perempuan itu merasa Nabi tidak memutuskan apa-apa, hanya memandang, kemudian setelah itu nunduk, wanita ini kemudian duduk. Asalnya berdiri, kemudian duduk. Faqama rajulun min ashabihi, lalu ada seorang laki-laki dari sahabat beliau itu berdiri. Faqala, kemudian laki-laki ini berkata, "Ya Rasulullah, illam yakun laka biha hajatun fazawwijniha." Wahai Rasul, kalau panjenengan tidak berkenan, kawinkan saja aku dengan dia, atau kawinkanlah dia dengan aku. Dalam Islam itu kalau ada perempuan gak ada walinya, itu walinya bisa sultan, yaitu penguasa, pemerintah. Lalu karena sahabat ini menyatakan minatnya untuk menikahi perempuan itu, sementara perempuan itu sudah menyerahkan dirinya kepada Nabi, ya. Artinya Nabi kemudian bertanya, "Hal indaka min syai'in?" Kamu punya sesuatu enggak? Kata Nabi. Faqala, "La wallahi ya Rasulullah." Tidak, wahai Rasul, saya tidak punya apa-apa.
Ini gak duwe apa-apa tapi kepingin kawin. Setelah jawab tidak punya apa-apa, lalu beliau perintahkan, idhab ila ahlika, coba kamu pulang ke keluargamu. Bandur, coba cari di sana. Hal tajidu syai'an, apakah kamu mendapatkan sesuatu? Ini dalam rangka untuk mahar. Fadhahaba thumma raja'a, laki-laki ini kemudian pergi, setelah itu kembali lagi. Faqala la wallahi ma wajadtu syai'an, demi Allah saya tidak mendapatkan apa-apa. Ini benar-benar kondisinya sangat miskin. Lalu Nabi perintahkan lagi, undur walau khataman min hadidin, coba kamu cari lagi, walaupun kamu mendapatkan cincin besi gak apa-apa, bawa sini. Ya kalau sekarang semacam sekrup lah, ya, cincin besi. Fadhahaba thumma raja'a faqala, orang ini pergi kemudian kembali dan berkata, la wallahi ya Rasulullah wala khataman min hadidin, tidak wahai Rasul, saya tidak menemukan apa-apa meskipun hanya berupa cincin dari besi. Walakin hadza izari, tapi ini ada kainku, ada sarungku. Dia tawarkan untuk jadi apa namanya, mahar. Lalu kata yang meriwayatkan ini, Sahal yang meriwayatkan hadis ini, itu menyatakan malahu ridaun falaha nisfuhu. Jadi kan kain yang dia gunakan itu akan diberikan separuhnya, baru edam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian bersabda, ma tasna'u bi izarika, apa yang bisa kamu perbuat dengan sarungmu itu, dengan kainmu itu? Illa bistahu lam yakun alaiha minhu syai'un, kalau kamu pakai, nah dia akan tidak dapat bagian apa-apa. Wa illa bisadhu lam yakun alaika syai'un, kalau dia pakai, lah kamu mau pakai apa? Oh, ini gambaran tentang keterbatasan yang sangat luar biasa. Sampai yang ditawarkan itu untuk jadi mahar itu pakaian yang sedang dikenakannya sendiri. Tidak kebayang lah dibanding zaman sekarang. Kalau sekarang suruh cari apa itu ketemu, ya. Tak ke tempat-tempat sampai itu masih dapat. Apakah sandal-sandal bekas atau apa masih dapat. Ini gak dapat apa-apa. Fajalasar rajulu, lalu laki-laki ini duduk, belum ada putusan apa-apa. Hatta tola majlisuhu, sampai lama dia duduk. Jadi kondisinya si perempuan ini nunggu, yang laki-laki nunggu, karena untuk menemukan mahar aja itu tidak ada jalan keluar. Summa qoma, lalu setelah lama dia duduk, laki-laki ini kemudian berdiri. Fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulian, lalu beliau melihat orang ini pergi, ya. Nampaknya enggak ada harapan, ingin menikah tapi tidak punya
apapun untuk jadi mahar. Fa'amara bihi fadu'iya, lalu Rasulullah perintahkan orang itu untuk dipanggil. Falamma ja'a, setelah datang, qala, Nabi kemudian bersabda, madza ma'aka minal Qur'an, apa yang ada pada dirimu tentang Quran, kau menguasai apa tentang Quran? Qala ma'iya suratu kada wa suratu kada wa suratu kada addaha, aku mengetahui, aku tahu, aku hafal surat ini dan surat ini. Addaha, laki-laki ini menghitungnya, surat-surat yang dia kuasai. Qala, Nabi bertanya, atlaq ra'uhunna am dhahri qalbika, apakah engkau membacanya luar kepala? Kalau sini di luar hati, kalau kita sebut luar kepala. Laki-laki itu menjawab na'am, iya. Kemudian Nabi perintahkan, idhab faqad mallaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Ya sudah, pergilah, aku milikkan wanita ini kepadamu dengan mahar apa yang ada pada dirimu tentang dari Quran. Maknanya itu ajari istrimu Quran itu, ya. Jadi bentuk maharnya adalah jasa, ya, jasa. Jadi bisa aja kalau ketemu orang yang kamu bisa enggak nguras WC ku? Wah, nggih purun. Nah, itu bisa jadi mahar jasanya itu. Jadi ini urusan mahar itu enggak bisa orang menikah tanpa mahar. Jadi itu nggak ada batasan tertentu. Dalam riwayat lain, At-Tirmidzi 1113 itu digambarkan annamru'atan min bani min Fazara tazawwajat ala na'lain. Ada seorang perempuan dari Bani Fazara itu yang menikah, maharnya itu sepasang sandal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi nanya, araditi min nafsiki wa maliki bid'ah lain, apakah kamu ridho, ya, dirimu dan apa yang kamu punya, bina laini, dengan mahar dua sandal, artinya sepasang sandal. Qalat na'am, perempuan ini kemudian menjawab, na'am, ya Rasul, saya rela. Qala fa'ajazahu, Nabi kemudian membolehkannya. Jadi mahar itu tidak ada ketentuan minimalnya, sebagaimana juga tidak ada ketentuan maksimalnya. Jauh di belakang hari, ya, di akhir 2018 itu ada pasangan di negeri kita ini yang menikah dengan mas kawin sepasang sandal japit swallow, ya.
Ya namanya zaman sekarang begitu itu, ada yang nyoting kemudian di upload di YouTube. Ya. Syuting kan suaranya, ya. Jadi suara siapa itu penghulu, ya, yang menjadi wakil dari wali, itu jelas terekam suaranya. Karena ini diupload di YouTube, ya, maka itu sifatnya sudah publik. Saya kutip begini, Saudara Budi Risdianto, ya, saudara saya nikahkan dan kawinkan dengan Julia Warsita, ya, yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin sepasang sandal dibayar tunai. Nah, tunya itu panjang. Ini betul-betul sandal jepit. Setelah akad nikah, ya itu sandal jepit kan biasa diserahkan itu sambil dipegang bersama-sama. Katanya, tapi ini bukan karena tidak mampu ini, ya. Itu katanya kenapa kok sandal jepit? Yaitu sekaligus perlambang biar mereka bisa jalan beriringan, nggak pernah misah. Nah, sandal itu kalau misah mesti situ aja dicari, ya. Nah, itu bukan karena tidak mampu, karena pelaksanaan akad nikahnya itu sudah mencerminkan ini orang mampu. Beda dengan yang tadi itu. Akadnya, ijabnya sampai qabulnya itu panjang, ya. Jadi ijabnya itu dimulai, ya Rasulullah, illam yakun laka hajatun fazawwijniha. Wahai Rasul, kalau panjenengan tidak berkenan, kawinkan dia dengan aku. Ini ijab dari manten yang bilang kawinkan dia dengan aku. Rasul belum ada qabul, masih nanya dulu, kamu punya sesuatu? Wallahi saya tidak punya apa-apa. Ya coba pulang dulu, mungkin dapat sesuatu. Balik nggak dapat, suruh pulang lagi. Coba cari, meskipun cuma cincin dari besi, bawa, tidak apa-apa. Balik dia bersumpah nggak dapat apa-apa. Habis itu duduk lama. Artinya suasana jadi kaku karena tidak ada putusan apa-apa. Sudah lama duduk, ya berdiri lalu pergi, baru dipanggil. Setelah nanya dia punya hafalan Quran, baru Nabi memberikan qabulnya. Faqad idhab taqad malaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Jadi antara ijab dan qabul itu panjang, ya. Kalau sekarang kan begitu tunai, wah itu sudah langsung saya terima nikahnya dan kawinnya dan begitu, ya. Kalau telat suruh ulangi, ya. Dulu panjang sekali, tapi itu nyambung karena ini belum putus, masih berada di dalam proses nego, ya, nego. Mas sekarang karena semua sudah disiapkan, itu nego nggak ada, karena sudah disiapkan mulai dari KUA sudah ditanya mas kawinnya apa, itu sudah ditanya, ya. Kalau ucuk-ucuk seperti zaman Nabi ini, itu nego tidak apa-apa. Saya minta 2 ekor sapi. Waduh, Pak calon mertua, kalau 2 ekor sapi saya tidak punya. Kalau pedet 1 saya punya. Nah, masih bisa nego, ya, bisa nego. Jadi itu
menikah. Tapi di kita ada juga mas kawin yang sangat besar. Ya. Kalau cari di internet itu mas kawin besar-besar itu banyak sekali. Ya. Saya tertarik untuk mas kawin yang itu terjadi di Jember. Ya. Ini belum lama, tahun lalu. Ya. Di awal infonya itu mas kawinnya itu uang 102 juta sekian lebih, ya, sama emas 42 gram lebih, ya. Kemudian iPhone harga 30 sekian juta. Tapi ketika sudah datang dengan akan akad nikah membawa serah-serahan itu yang dibawa serah-serahannya itu adalah satu mobil harga 200 juta sekian plus Vespa harga 60 juta sekian. Mobilnya itu bukan dihidupin tapi naik ke truk yang pengangkut mobil itu, plus di depan tuh ada marching band, ya, itu yang kayak orang mau karnaval, ya. Ada mobil sama Vespa. Wah, ini pikir saya atraktif sekali ini, ya. Ya enggak apa-apa, mau dikasih ini juga enggak apa-apa, tapi jangan sampai kalau itu oke-oke aja no problem, tapi ada yang enggak oke, ya. Enggak oke. Di awal pokoknya apalah hanya uang berapa gitu. Tapi dalam proses suaminya cerita, nanti kalau ini saya sama orang tua mau dikasih rumah sama mobil. Nah, si perempuan mengira itu bagian dari mahar. Padahal suami itu cerita nanti kalau nikah itu tidak perlu ngontrak, tidak perlu apa, sudah sama orang tua ada rumah yang tidak dipakai itu akan diberikan. Si pihak perempuan mengira itu bagian dari mas kawin. Sudah dekat, minta mas kawin itu dicantumkan ininya apa? Sebuah rumah sama sebuah mobil. Terjadi salah paham, akhirnya kemudian ke situ, ya. Situ. Ini. Akhirnya terjadi konflik sampai kemudian dua-duanya klarifikasi di publik, di podcast seorang artis terkenal, ya. Weh ono ae dunia ini, ya. Jadi urusan mahar itu urusan yang ringan, ya, ringan. Tapi kalau sudah salah paham, ya rusak jadi, ya. Nah, ketentuan dengan mahar itu begini, ya. Mahar itu boleh disebutkan dalam akad nikah, boleh juga tidak. Karena tadi itu kan pemberian sukarela, ya, wajib, tapi itu tanpa mengharap balasan. Nilainya itu tidak ditentukan. Nah, kalau mahar sudah ditetapkan,
lalu antara suami istri sudah terjadi jima, maka mahar yang sudah ditetapkan itu wajib suami membayar penuh, ya, penuh. Dalam surah An-Nisa 20-21 Allah berfirman, wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin, kalau kamu menghendaki mengganti istrimu dengan istri lain, ya ini bahasanya seperti yang ini nggak cocok, ingin diganti dengan istri yang lain yang cocok, ya. Wa ataitum ihdahunna kintaron, lalu kalian telah memberikan kepada salah seorang dari mereka itu harta yang banyak, ya. Fala ta'khudhu minhu syai'an, maka jangan kamu ambil kembali sedikit pun. Sudah dikasih mobil, sudah dikasih Vespa, sudah dikasih iPhone, sudah dikasih emas, sudah dikasih uang, lalu kemudian ini mau diceraikan, padahal sudah kumpul, sudah jima. Quran bilang, jangan kamu ambil sedikit pun, kata Allah. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadha minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kamu mengambilnya sementara kamu sudah afdha, itu sudah saling melimpah. Artinya kamu sudah sedemikian rupa itu bergaul, bercampur dengan istrimu, dan istrimu sudah mengambil mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh dari kamu, kok itu kemudian mau kamu ambil, ya. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Tapi bagaimana kalau belum terjadi jima, mahar belum ditetapkan, kemudian suami mentalak istri? Bisa terjadi ini, ya, terjadi ini karena ada pernikahan yang tidak sampai terjadi apa-apa, cerai, ya, cerai, ada. Maka kalau terjadi seperti itu, suami wajib memberi istrinya mut'ah. Mut'ah itu semacam tali asih, ya. Jadi dalam surah Al-Baqarah 236 Allah berfirman, la junaha alaikum, tidak dosa bagi kalian, in talaqtumun nisa malam tamassuhunna, kalau kamu mencerai istri sebelum kalian menyentuhnya, au tafridu lahunna farido, dan kamu belum menentukan maharnya, itu kamu tidak dosa, ya. Tapi wa mati'uhunna, dan kamu hendaklah berikan dia mut'ah. Mut'ah itu alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu. Kalau orang yang longgar rezekinya, ya sesuaikan dengan kelonggarannya. Untuk orang yang sempit rezekinya, ya sesuaikan dengan kemampuannya. Maknanya itu mut'ah itu jangan orangnya sugih terus hanya dikasih kerudung 30.000. Jadi walaupun
itu cerai, walaupun belum terjadi apa-apa, mati'uhunna, mataan itu sesuatu yang menyenangkan, ya, sudah menyenangkan. Quran memerintahkan yang sokeh, ya sesuaikan dengan sokehnya, ya. Sesuai kelonggaran, istilahnya itu kelonggaran rezeki. Kalau orangnya rezekinya sempit, ya sesuaikan dengan kemampuan, tapi berikan kepada istri itu sesuatu yang menyenangkan dia. Jadi dalam Islam itu putus nikah itu maknanya bukan musuh, tapi ini aneh, ini angel kan ini, ya, angel, ya. Ya ada orang-orang tertentu yang putus nikah itu dengan baik, padahal Quran itu, ideal Quran itu melepas itu sarohan jamila, dilepas dengan indah, ya. Ibarat orang mau lepas dari perguruan tinggi, dilepas dengan wisuda, dikalungi, jadi kayak begitu loh anunya. Bukan terus tapi banyak yang angel, karena seringkali orang cerai itu yang menjadi latar itu adalah kebencian, lalu cerainya lepas dengan cara yang menciptakan permusuhan. Sedangkan kalau maharnya sudah ditetapkan, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah, dan kamu sudah tetapkan maharnya. Kalau di kita kan mahar selalu ditetapkan, ya. Tapi kemudian cerai sebelum jima, maka suami itu wajib fanisbu ma faradtum, suami wajib membayar separuh mahar. Kalau 102 juta, bayarnya 51 juta. Walaupun belum terjadi apa-apa. Illa ayyafuna, kecuali kalau sebelum terjadi jima itu istri membebaskan suami, ya, atau memberikan mahar untuk suami. Udah mas, saya berikan kembali kepadamu. Ya kalau sudah begitu berarti kewajiban gugur. Kewajiban membayar mahar juga gugur kalau sebelum jima terjadi fasakh. Fasakh itu pernikahan yang kalau di kita yang diputus oleh pengadilan, bukan putus karena talak, tapi putus oleh pengadilan karena istri murtad. Ini bersyahadat, tapi setelah akad nikah, kok ikut kebaktian lagi, ya, kok balik, ya. Ini difasah, maka kewajiban suami bayar mahar gugur. Atau istri yang minta fasah, gugat ke pengadilan untuk memutus perkawinan dengan suaminya karena ternyata bujuku tuh nggak punya apa-apa, sing soge itu bapak, kecewa dia hanya. Ini juga kalau sebelum terjadi jima itu membuat mahar gugur. Atau suami yang
apa memfasakh karena istri cacat. Jarene utuh. Lu kok sikil buatan. Atau suami mendapatkan hak khiyar karena usia baligh. Jadi nikah, anak belum baligh dinikahkan. Ini kalau secara hukum kan, hukum fikih itu kan sah ya. Anak di bawah umur itu akad-akadnya itu kan bisa diwakili oleh wali ya. Sama dengan akad-akad yang lain. Tapi dia punya hak khiyar setelah dewasa. Setelah dewasa, dia kemudian merasa nggak cocok dengan istrinya, bukan ini sebenarnya setelah dewasa dia ya. Maka kalau dia kemudian memilih untuk khiyar nikahnya tidak dilanjutkan, maka ini mahar juga tidak wajib dibayar. Nah, gugurnya mahar itu berarti juga gugurnya mut'ah, karena mut'ah itu posisinya menggantikan mahar ya. Kalau yang pokok aja itu gugur, maka mut'ah gugur. Mut'ah itu yang tadi, yang maharnya belum ditentukan, belum terjadi jima, lalu cerai ya. Lalu suami mentalak ya. Itu kan ada mut'ah. Tapi kalau ini istri yang memfasakh ya, maka istri murtad, maka bukan hanya mahar, tapi mut'ah juga suami tidak wajib. Ya tidak wajib, tapi kalau memberi ya baik ya, tapi wajibnya menjadi gugur ya. Itu berkenaan dengan hak-hak istri terhadap suami. Ini detail Islam itu mengatur. Itu enggak ada dalam agama yang lainnya. Yang kedua, kewajiban suami, berikan kepada istri Anda haknya atas nafkah, pakaian, dan tempat tinggal sesuai kesanggupan Anda. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna, dan menjadi kewajiban ayah. Al-maulud lahu itu bapaknya anak ya. Apa? Rizquhunna, memberi pakaian istri yang melahirkan anaknya itu. Wa kiswatuhunna, dan memberi makan dan memberi pakaian istri. Bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Dengan ma'ruf itu dengan ukuran yang patut ya. Patut secara sosial, patut untuk ukuran dia ya. Untuk kemampuan suami ya. Itu nafkah, pakaian. Kemudian Allah menyatakan dalam At-Talaq ayat 7, liyunfiq du sa'atin min sa'atihi, kalau orang yang luas rezekinya ya hendaklah dia memberi nafkah itu sesuai dengan keluasan rezekinya. Umang qudira alaihi rizquhu, dan orang yang disempitkan rezekinya, falyunfiq mimma atahullah, ya hendaklah ia beri nafkah dari
harta yang Allah berikan kepadanya. Nggak usah ngentit-ngentit duit di kantor. Sudah apa yang ada itu berikan. Ya. Nggak usah nyolong. Ya. Nggak usah makso. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebankan kepada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepada dia. Allah berjanji, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah berjanji setelah kesulitan itu nanti Allah akan menjadikan kemudahan. Banyak orang punya pengalaman dulu ketika awal-awal nikah itu apa-apa terbatas, ngekos. Ya, nanti di belakang sudah punya anak sekian baru mulai longgar, terus bisa punya rumah, bisa nyekolahkan anak dan seterusnya. Yang ketiga, berikan kepada istri Anda haknya atas pergaulan Anda yang ma'ruf kepadanya. Ini meskipun terdapat pada dirinya segi-segi yang tidak Anda sukai. Ya. Ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri itu dengan baik, dengan patut. Fa in karihtumuhunna, kalau kamu tidak suka pada dia, Allah tanamkan, boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu Allah berikan kebaikan yang banyak di situ. Fasa antakru syai'an wa yaj'alullahu fi khairan katsira. Jadi jangan mengira kebaikan itu selalu ada pada yang kita sukai. Boleh jadi pada sesuatu yang tidak kita sukai itu Allah berikan kebaikan yang banyak. Jamu itu pahit, ya. Tapi di dalam jamu ada kebaikan. Ada bagian dari istrimu yang kamu tidak suka, tapi tanamkan, kamu harus tetap memperlakukan dia dengan baik, karena pada sesuatu yang tidak kamu suka itu boleh jadi Allah jadikan kebaikan yang banyak. Setidaknya sabarmu itu menyebabkan kamu masuk surga. Yang terakhir, berikan kepada istri Anda haknya atas penjagaan Anda terhadapnya dari ancaman api neraka. Nah, ini tugas suami ini. Jadi untuk jaga istri, jangan suami ngasih contoh yang buruk. Ya. Istrinya malah ngene mah caranya mah. Duit arisan itu ini loh, kan sampean oleh untung. Nah, ini suaminya malah ngajari buruk. Ya. Ngajari buruk. Hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jaga dirimu, wahlikum dan keluargamu, naro, dari ancaman api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, neraka itu bahan bakarnya ya manusia dan batu. Jadi neraka itu akan jadi istilah Jerman Timur rabek. Rabek itu bakarnya itu menjadi tambah jadi kalau ada manusia sama batu. Jadi ini 4 hal ya, mungkin yang menyangkut mahar sudah lewat, tapi yang berkenaan dengan nafkah, yang berkenaan dengan pakaian, yang berkenaan dengan tempat tinggal, yang berkenaan dengan pergaulan baik, yang berkenaan dengan penjagaan atas api neraka, ini penting menjadi kesadaran setiap kita. Jangan biarkan istri kalau kelihatan tidak oke dicarnoai ben melepuh rokok. Nah, kamu juga akan dimintai pertanggungjawaban karena kamu tidak melaksanakan perintah untuk menjaga keluargamu dari api neraka. Saya kira itu.
waktunya sudah habis, sudah lewat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya.